Setelah menginap 1 malam di kota Palembang, di keesokan harinya saya pun kembali menuju Pulau Jawa. Dan perjalanan kali ini akan dilanjut menuju Banjar Patroman di Provinsi Jawa Barat, tepatnya di dekat perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah dengan Jawa Barat. Adapun alasan saya ingin ke Banjar adalah karena ingin mencoba salah satu rute bus yang jarang sekali terekspos, yaitu bus Sumber Jaya dengan rute Palembang ke Banjar. Bus ini melayani perjalanan setiap harinya dengan jadwal keberangkatan dari Palembang jam 12 siang, sedangkan dari Banjar jam 7 pagi. 2 hari sebelum keberangkatan, saya sudah memesan tiketnya melalui WhatsApp dengan metode pembayaran langsung di tempat. Untuk tarifnya dengan jarak 800 km, kita dikenakan biaya sebesar Rp380.000 untuk tujuan Banjar dan Rp280.000 untuk tujuan Jakarta dan Rp310.000 untuk tujuan Bandung. Singkat cerita, setelah check out dari penginapan, saya pun bergegas menuju salah satu ikon kota Palembang, yaitu Jembatan Ampera. Nah, kebetulan gak jauh dari tempat saya menginap, ada sebuah halte dan barusan saya melihat ada bus Transmusi yang berhenti di halte tersebut. Dan itu artinya saya bisa memanfaatkan bus Transmusi untuk menuju ke Jembatan Ampera. Jarak dari sini ke Jembatan Ampera yaitu 6 km, dan setelah saya cek di ojek online dikenakan tarif sebesar Rp19.000. 8 menit kemudian datanglah bus Transmusi dari arah Terminal Sako menuju ke Palembang Icon Mall. Untuk jadwal operasionalnya dimulai dari pukul 5 pagi sampai dengan sekitar pukul 8 malam. Nah, untuk saat ini tarifnya masih Rp0 atau masih gratis. Dan barusan saya udah tanya-tanya sama drivernya, infonya kalau kita mau ke Jembatan Ampera nanti turunnya di Palembang Icon Mall. Dari Palembang Icon Mall nanti ada stasiun LRT dan langsung lanjut ke Jembatan Ampera. .30 menit kemudian tibalah saya di stasiun LRT Bumi Sriwijaya yang lokasinya berada di Palembang Icon Mall. Dari sini perjalanan akan dilanjut menggunakan LRT Palembang menuju Jembatan Ampera dengan tarif Rp5.000. Nah, untuk saat ini bagi teman-teman yang mau naik LRT, untuk tiketnya nggak harus dibayar pakai uang elektronik. Kalian juga bisa membayarnya dengan uang tunai dengan membeli tiketnya langsung di loket yang tersedia di setiap stasiun. Ya, makasih. Tujuan Mas mau kemana? Ke Ampera. Ke Ampera katanya masih 12 menit lagi. Masih 6 menit lagi Mas ya. Oke. Ya. Jadi kalau kartunya ini belum diaktifasi atau belum pernah dipakai untuk LRT Palembang, harus aktifasi dulu di loket dan aktivasinya gratis. Cepet, cuma nggak nyampe semenit aktivasinya.
Nah, untuk jadwal LRT Palembang dari stasiun DJKA paling pagi jam 6, sedangkan yang terakhir dari stasiun DJKA jam setengah 7 malam. Sedangkan dari stasiun bandara paling pagi jam 7 pagi dan yang paling malam atau paling terakhir jam setengah 8 malam. Oke, jadi LRT Palembang ini adalah LRT pertama di Indonesia yang mulai beroperasi sejak awal Agustus tahun 2018 lalu. Salah satu hal yang melatar belakangi dari pembangunan proyek LRT ini adalah adanya event Asian Games 2018. Selain itu juga untuk mengurangi tingkat kemacetan di kota Palembang, yang terlebih saat ini dari Lampung ke Palembang sudah terhubung dengan jaringan jalan tol. Oke, berhubung dari awal saya sudah kesiangan, jadi tujuan saya ke jembatan Ampera ini hanya ingin mengambil footage aja pakai drone. Setelah itu langsung menuju ke loket bus Sumber Jaya yang berada di kilometer 11 Palembang. Salah! Oh iya. Jembatan Amanat Penderitaan Rakyat atau sering disebut dengan Jembatan Ampera. Jembatan ini awalnya bernama Jembatan Bung Karno dan diresmikan pada tahun 1965 oleh Gubernur Sumatera Selatan yaitu Brigjen Bastomi. Jadi bukan Jenderal Ahmad Yani ya yang meresmikan Jembatan Ampera ini, karena pada saat itu Jenderal Ahmad Yani sedang berada di daerah Jakarta. Ya, saat awal peresmiannya jembatan Ampera ini bisa dinaik turunkan untuk dilewati kapal-kapal besar. Namun 5 tahun setelah peresmian, fungsi naik turun tersebut sudah dinonaktifkan karena proses naik turun jembatan itu cukup lama sehingga menimbulkan kepadatan kendaraan. Dari Jembatan Ampera, saya lanjut perjalanan menuju loket bus Sumber Jaya yang terletak di kilometer 11 kota Palembang. Jaraknya 12 km. Oke, untuk menuju ke kilometer 11 gue juga pakai cara murah nih. Dari Jembatan Ampera naik LRT ke stasiun Asrama Haji Rp5.000, dari Asrama Haji lanjut naik bus Transmusi ke arah kilometer 11 dan tarifnya itu Rp0. Jadi kalau di total cuma Rp5.000. Kalau naik ojek online itu dari Jembatan Ampera ke KM 11 kena ongkos sebesar Rp31.000, lumayan mahal.
Nah, di sini jangan sampai salah nih. Setelah kalian tap out dari stasiun LRT, kalian langsung ambil kanan karena bus Transmusi yang ke arah kilometer 11 berada di sebelah kanan dari pintu kedatangan LRT Asrama Haji. Mati aja. Oke, dari stasiun LRT Asrama Haji kita langsung aja menuju agen bus kilometer 11 Kota Palembang. Dari sini kita naik bus Transmusi koridor 4 yang rutenya dari arah Talang Jambe ke Terminal Alang-Alang Lebar. Untuk ongkosnya masih Rp0 atau gratis. Mantap sih. Oke, jadi di kilometer 11 itu banyak sekali ya loket-loket keberangkatan bus antar kota ke berbagai daerah. Jadi orang-orang kota Palembang yang ingin bepergian naik bus ke luar kota, naiknya dari daerah kilometer 11. Karena di sepanjang jalan itu, dari KM 11 sampai dengan KM 12, banyak sekali loket-loket bus. Oke, kita sampai juga di Simpang Kades. Katanya sih di sini banyak tukang oleh-oleh gitu ya. Dan berhubung bisnya berangkat habis Jumatan, jadi ya masih keburu lah beli oleh-oleh di sini. Soalnya tadi di Ampera lupa beli oleh-oleh, cuy. Asli. Setibanya di Simpang Kades kilometer 12 Kota Palembang, saya pun langsung membeli oleh-oleh khas Kota Palembang yang sangat terkenal, yaitu empek-empek. Menurut informasi dari penjualnya sih, empek-empek ini akan kuat bertahan di jalan selama 3 hari. Itu artinya berarti hari Senin pagi sesudah harus berada di Depok, Jawa Barat. Maksudnya Senin pagi itu udah basi, berarti sebelum hari Senin diusahakan saya sudah sampai Depok. Ya paling kasar Minggu sore lah. Di Pul Sumber Jaya, lokasinya tuh persis berseberangan dengan Sinar Jaya KM 11 tuh. Sinar Jaya tujuan Bandung sleeper. Nah ini bisnya. Alhamdulillah dapat yang single glass hari ini, mantap. Sekarang kita masuk aja yuk, ambil tiketnya. Loket. Kemarin saya udah pesan lewat WhatsApp, pas berangkat ke Palembang saya pesannya. Dan alhamdulillah masih ada kursi depan nomor 4. Tuh, dinyalain bisa. Ini dia tiketnya, Sumber Jaya tujuan Palembang, Bandung, Banjar. Dan nanti insya Allah saya turun di Banjar sampai ke tujuan akhirnya. Harga tiketnya 380.000 dan ini udah dikasih snack juga tuh. Bukanya nanti aja deh, karena udah azan zuhur, saya mau Jumatan. Kita Jumatan dulu, kebetulan nggak jauh dari sini tuh ada masjid di sebelah sana. Oke teman-teman, ini udah jam 12.39. Kayaknya bisa langsung berangkat ya habis ini. Soalnya bilangnya habis Jumatan langsung berangkat. Tuh penumpangnya udah pada naik juga di dalam. Yuk. Kursi nomor 4. Tadinya udah pasrah tuh kursi nomor 4 kalau dapat yang topian. Semoga nggak lupa. Buat naro tas masih lumayan sih, masih masuk. Tuh kalau diturunin lebih lega lagi tuh. Susah. Aduh. Nah, lega lumayan. Buat tinggi 178 masih oke lah. Di belakangnya ada smoking room dan ada toiletnya juga. Wis, enak nih smoking roomnya nih. Lega. Ini ada toilet. Toiletnya agak berbeda dengan bis lainnya ya. Lebih simple toiletnya. Nih, kursinya ada 28. 28 lega loh, asli. Ini buat naruh barang sini. 28 kursi lega ya. Kalau duduk tengah pastinya lega. Depan nggak terlalu kayaknya. Nah, jadi kita dikasih snack juga tadi pas ngambil tiket. Cakep sih. Jadi kita nggak nunggu lama-lama untuk dapat snack. Ya,
Roti Aoka. Hoka ini kata enak nih roti ini. Top anjir, udah lama nggak ngeliat top. Bikin kecil aja sama klub. Oh, ternyata ada selimut juga di sini. Selimut dan bantal. Oh, selimutnya lumayan nih, lumayan tebel. 12.57 berangkat. Empuk banget suspensinya. Oke, pukul 1 siang bis pun diberangkatkan dari loket kilometer 11 Kota Palembang. Kala itu bis membawa penumpang yang lumayan banyak. Dan semua penumpang ini tentunya tidak turun di daerah Banjar ya. Ada yang turunnya di daerah Serang, di Jakarta, Bandung, Garut, bahkan ada yang hendak transit ke arah Jogja dan ke arah Denpasar, Bali. Sepengetahuan saya sih, selain bus Sumber Jaya, ada juga bus BSI yang melayani perjalanan dari Palembang menuju Banjar. Tak lama kemudian, bis pun melewati simpang bandara yang berada di bawah flyover Pancasila. Disinilah letak percabangan jalur menuju arah pusat kota Palembang, ke arah bandara, serta ke arah pelabuhan Tanjung Api-Api, sebuah pelabuhan yang menghubungkan antara kota Palembang dengan Pulau Bangka. Dan di sini juga terdapat beberapa loket keberangkatan bus antar kota. Saudara kami di rumahnya dengan kayu agung. Mau saja mohon siap sangat. Tinggal langsung ngetahui di Palindra. Langsung di video yang di atas. Setelah menyusuri jalan lingkar kota Palembang, saatnya kita memasuki tol ke arah Indralaya untuk ambil beberapa penumpang. Tadi sepanjang perjalanan di jalan lingkar kota Palembang ada beberapa penumpang yang naik dari pinggir jalan. Karena mereka ini sudah membeli tiket sebelumnya, lalu mereka request naik dari pinggir jalan gitu, biar nggak jauh-jauh ke loket. Nah, ini adalah gerbang tol Palembang. Jadi ini arah Indralaya ya, bukan ke arah Jakarta. Nah, bagi kalian yang dari kota Palembang mau ke arah Jakarta, masuknya lewat gerbang tol Keramasan. Jangan sampai salah tuh.
Pemandangan rumah adat Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan masih banyak kita jumpai di sini di sepanjang jalan setelah melewati kota Indralaya jika melaju dari arah Palembang. Rumah adat yang bernama Rumah Limas ini didesain dengan konsep dan arsitektur berupa panggung guna menyesuaikan kondisi lingkungan alam pada saat itu yang masih berawa atau berair. Namun kini ruang kosong yang berada di bawahnya kebanyakan sudah dijadikan ruangan, gudang penyimpanan, dan lain-lain. Selain membuka rute Palembang ke Banjar, pada Oktober 2021 lalu Sumber Jaya juga akhir-akhir ini membuka rute dari Baturaja, Sumatera Selatan menuju Bandung yang dibuka pada April 2022 lalu. Berangkat dari Baturaja sekitar pukul 11 siang, dan itu juga salah satu rute bus Sumber Jaya yang jarang terekspos tuh, Baturaja Bandung. Dari arah jalan tol muncullah salah satu bis yang menarik perhatian saya, bus Putra Pelangi Perkasa dengan bodi Luxobusnya, garapan dari karoseri Restu Ibu. Ini adalah bodi yang sangat eye-catching menurut saya, karena eye-catchingnya itu bodi ini langka. Jarang sekali ada bus-bus antar kota antar provinsi yang menggunakan bodi bus ini. Wah, keren. Dan ini nggak tahu ya, bis ini dari arah Medan atau dari arah Bandung. Pokoknya rutenya dari Bandung ke Medan deh. Oh, itu tuh di situ juga ada loketnya. Sumber Jaya. Ya, nomor agennya kepotong lagi. Jadi nasi 10.000. Nasi uduk.
Setelah melewati 7 jam perjalanan, akhirnya bus bersinggah di sebuah rumah makan yang cukup terkenal di lintas Sumatera. Di sini seluruh penumpang turun untuk beristirahat dengan waktu yang diberikan kurang lebih 30 menit. Karena harga tiket busnya ini di luar servis makan, penumpang terpaksa harus merogoh kocek masing-masing untuk bisa mengisi perut. Perut pun terasa lapar. Karena khawatir waktu istirahat tidak cukup, akhirnya saya membeli dan membungkus nasi untuk di perjalanan. Saya beli nasi dibungkus ayam goreng, harganya 28.000. Dan emang kalau dibungkus itu nasinya banyak banget. Tadi sampai minta kurangin sama bapaknya. 28.000 overprice kali ya, mahal. Itu emang udah Sumatera overprice ya harganya. Di persinggahan bus kami tidak istirahat sendiri, melainkan ada juga beberapa bus lain yang kebetulan baru saja tiba di rumah makan, seperti Sinarjaya 47 RA dari arah Lampung ke Bobocari, lalu ada Sinarjaya 19 RD dengan rute Kota Bumi Cibitung, serta bus Putra Remaja tujuan Jambi. Setelah bus diberangkatkan, saya pun bergegas menuju ke area smoking room untuk menyantap hidangan makan malam. Nasi plus ayam goreng dibungkus seharga Rp28.000. Ternyata benar ya, makanan dibungkus itu ternyata nasinya lebih banyak. Sebelumnya terjadi musyawarah ringan di dalam bus yang membahas tentang penyeberangan kapal menuju Merak. Terdapat dua opsi, yang pertama penyeberangan eksekutif dan penyeberangan reguler. Dan ternyata setiap penumpang sepakat untuk memilih penyeberangan eksekutif, sehingga setiap penumpang ditarikan ongkos sebesar Rp20.000 untuk menambah biaya penyeberangan kapal eksekutif. Masih dalam misi pencarian solar nih, dan ini merupakan rest area kelima yang disinggahi, yang letaknya berada di Panangahan, Lampung. Dan ini adalah rest area terakhir yang berada di Jalan Tol Kayu Agung, Bakauheni. Dan untungnya di SPBU rest area kilometer 20 ini terdapat pasokan solar, walaupun antrinya cukup lama sih. Dan di sana juga kedapatan bus Epastar Tronton yang juga sedang mengisi solar. Solar berhasil diisi. 40 menit kemudian bis kembali melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Bakauheni. Sebelum memasuki area pelabuhan terdapat pemeriksaan oleh beberapa petugas guna mencegah penyebaran barang-barang terlarang.
Dan di sini juga para penumpang tidak dimintai hasil keterangan rapid antigen atau PCR, serta penumpang juga tidak disuruh untuk menunjukkan sertifikat vaksin dan lain-lain. Yang reguler lurus, ikuti kiri. Jadi bus Sumber Jaya ini biasanya nyebrang di dermaga reguler ya, tapi karena kala itu ada kesepakatan dengan para penumpang untuk nyebrang menggunakan dermaga ekspres atau eksekutif, jadi ya udah penumpang dimintai ongkos tambahan sebesar Rp20.000 untuk menambal biaya nyebrang naik kapal eksekutif. Memasuki dermaga eksekutif, terlihat sudah banyak sekali bus yang antri di sini dan ternyata baru saja kami ketinggalan kapal dan terpaksa harus menunggu jadwal kapal berikutnya. Satu jam telah berlalu dan akhirnya bus kami maju ke barisan depan. Malam itu cukup banyak terlihat bus-bus yang mengarah ke Jakarta maupun ke arah Bandung. Dua jam kami habiskan waktu di dermaga. Yang pertama karena ketinggalan kapal dan yang kedua kapalnya penuh sehingga kami harus menunggu jadwal kapal yang ketiga. Dan sekarang jam 00.18 bus kami baru bisa memasuki kapal. Ya dalih-dalih ingin cepat sampai tujuan tapi malah lama nunggu kapalnya. Tapi nggak apa-apa sih karena jikalau kita naik kapal eksekutif itu fasilitasnya sudah pasti bagus ya. Jadi nggak perlu khawatir dapat kapal yang jelek gitu. Kita turun. Jadi setiap penumpang dipersilakan turun. Aduh. Dan jangan lupa bawa barang-barang berharga kalian. Setengah 1. Perkiraan sampai sana jam 3. Set bawa baturen.
Kayak pernah naik kapal ini. Apa ya nama kapalnya, lupa nih. Oh, Jatra 3. Jatra 3. Dermaga eksekutif. Musola dulu. Kecil kapalnya. Oh iya tuh. Dorong. Oh, ada chargingnya. Pengen cari musola, toilet. Ah, itu tuh di belakang tuh kasur. Ini kasur ini. Teman bermain anak. Kamar nih. Ah, kan bener. Seru nih. Ruangannya gratis, nggak bayar lagi, busok. Belakang masih kosong belakang. Ruangan lagi, paling atas. Sini. Balik lagi tuh. Musola di atas. Nah, nih musola. Ini kan. Bisa ditarik. Musolanya sih dalam kan. Dikunci musolanya dong. Nggak ngerti. Kesana coba. Ah, ini mah Muara BK. Dikunci. Oh, lewat dalam kali ya. Oh, ruang meeting. Oh, di sana coba. Inilah musolanya. Oh gitu. Musolanya. Tempat duduknya di dalam deh. Nah, sini tempat duduknya nih. Orang-orang pada duduk di luar, ngapain duduk di luar? Belum ada. Nah, selisih ini untuk tinggi badan 178 cm. Duduk di depan itu kurang nyaman sebenarnya.
karena nggak bisa selonjor, nggak nyaman lah pokoknya. Di sebelah situ pun sama, nggak nyaman, nggak bisa selonjor. Tapi kalau duduk di lorong sih kayaknya nyaman ya, bisa selonjor. Kalau di sini nih nggak banget. Ibu abang, kakak om dan tante ya. Ya kami di sini bang ya hanya minta bantuannya tuan dan nyonya ya. Hanya sekedar buat membeli satu bungkus nasi aja bu ya. Kami seniman penumpang budiman, tolong dong. Bekasi. Iya.
beli le mineral 8.000 di rest area KM 57. Nih hari Sabtu lagi rame-ramenya nih pada wisata orang. Wah ini kalau nggak salah dikirim ke ini deh, mana namanya, dekat Parung itu, Jalan Raya Bogor. Katanya di ini kalau nggak salah diambil terus dijadiin apa gitu, restoran apa gitu. Pesawat bekas gini ada banyak sih. Di sini juga ada lagi tuh potongan-potongannya. Bekas pesawat apa ini? Tuh, gila, gede banget. Nih sayapnya. Wih, gokil. Wih, gede cuy. Oh nih potongan sayapnya di sini. Wih, gila, pesawat apa ini? Oh itu tuh pesawat dalamnya. Ya jamnya. Oke, kita udah berangkat dari rest area kilometer 57. Nah ini dia roti yang katanya sih ini enak. Ini roti yang paling membagongkan karena rasa keju tapi ininya coklat anjir. Jadi kayak rasa coklat. Roti ginian kan biasanya awetnya beberapa hari gitu ya. Ini sampai tanggal berapa ya expirednya? 10/11/2022, anjir lama juga ya. Dan dulu tuh ada yang bilang kalau sebenarnya ini tuh roti buat dipanggang kalau nggak salah, bukan roti buat dimakan langsung gini, buat dibakar apa ya, dibakar kalau nggak salah sih, ada yang bilang. Nah, sebenarnya yang enak yang itu tuh, roti yang itu yang kotak, tapi tuh punya penumpang yang tadi sih, saya malas makan. Coba lihat ya, ini kemasannya hijau. Rasanya apa ini? Enggak ada rasanya. Rasa stroberi aja. Hijau kan rasa kelapa ya. Ada enggak? Ada aja. Melewati jembatan Cikubang. Nah, itu jembatan kereta tuh yang paling panjang, paling tinggi jembatan Cikubang. Barusan exit gerbang tol Pasir Koja. Ini ngarah ke Bandung dulu nih. Nggak tahu Bandungnya mana ya. Mungkin Bandungnya sekitaran sini, Jalan Soekarno-Hatta. Oke, jam 8, hampir jam 8 pagi bis kita sudah memasuki Jalan Soekarno-Hatta, Caringin, Bandung. Jadi ini termasuk telat nih. Biasanya sih bis-bis dari arah Palembang masuk di Bandung itu sekitaran azan subuh lah, atau bahkan sebelum subuh udah sampai. Tapi karena ya ada beberapa kendala seperti nunggu kapal salah satunya, jadi ya jam 8 ini baru masuk Bandung.
Bandung, cariin Bandung. Kosong. Bandung. Yo, Bandung habis. Jadi bagi kalian yang mau ke arah kota Bandung, ke arah Cicahem dan sampai dengan Sumedang, enggak deh. Pokoknya ke arah Bandung kota turunnya di sini ya. Di Caringin. Dompeng. Oke teman-teman, perjalanan kita sudah sampai di Simpang Susun Cileunyi. Bagi teman-teman yang ingin transit ke arah Sumedang, Majalengka atau mau ke arah Bandung bagian timur, baiknya sih turun di Simpang Cileunyi karena lebih dekat. Nah, bagi kalian yang mau lanjut ke Sumedang atau ke Majalengka bisa naik elep, tunggu aja di Simpang Cileunyi. Gratis semua tuh, dari mana? Mana? Listriknya huruf benar. Dari mana? Gratis. Wisata itu kalian tim Palembang, soalnya Palembang tuh berangkat jam 7 dari Banjar, yang transit turun di sini. Yang ke Jawa. Di loket Sugeng Rahayu, Jalan Raya Cipasir. Jadi kalau kalian mau transit ke Jogja itu bisa naik Sugeng Rahayu, Jogja, Solo, Surabaya, Tutuarjo, Kebumen. Aceh, di kampanye lama lah. Balik juga nih ya? Surabaya? Ya tunggu di sini nanti ada bisa. Udah tinggal duduk, udah transit kan? Iya. Sini juga Pak? Iya, Purworejo kan? Ya sini udah semua. Nanti tinggal duduk. Tinggal duduk aja. Iya Pak, hati-hati. Tuh, sini si Bapak. Si Bapak mau ke Garut. Tadi paket juga namanya. Tadi itu
Oke teman-teman, kita istirahat di rumah makan Sumberjaya. Jam 9:02 nih, telat ini. Oh, lagi direnovasi tuh. Padahal yang kemarin udah enak ya. Kas-kas apa tuh? Bangunannya pakai bangunan bambu-bambu gitu, kayu. Mau diperbagus lagi kayaknya. Jadi kayak aula gitu. Nah nih. Ini Sumberjaya tujuan Tasik dari Depok katanya. Dan itu Sumberjaya single glass tuh keren tuh. Tapi itu kayaknya pariwisata deh. Soalnya tulisannya pariwisata. Nah, toiletnya di sana. Ini kita nih. Ya, mantap. Penumpangnya sisa 4 orang doang. Nah, barusan saya udah ke toilet, gosok gigi, buang air kecil. Dan kita lanjut sarapan di sana. Untuk toiletnya bayar 2.000 dan toiletnya dibilang bersih sih enggak, dibilang kotor juga enggak. Ya standar lah. Sekarang kita sarapan dulu yuk. Tapi ini asli pemandangannya bagus banget loh di belakang situ tuh. Pemandangannya cakep cuy. Ada kolam lagi. Nih. Pemandangannya keren. Makanlah sarapan. Banjar masih lumayan jauh. Sama si bapaknya tuh sarapan. Kode sarapan. Ini ada. Oh, Prasmanan. Oh iya, Prasmanan ya, Sumberjaya. Nah, ini kita makan pagi dulu. Harganya 16.000. Tempe orek dan bihun. Bosen saya makan ayam mulu dari kemarin. Sama tehnya ini teh tawar. Oke, murah sih 16.000. Kalau pakai ayam mungkin bisa 20.000. Oke, kita selesai makan dan tadi beli le mineral 5.000 rupiah di sini. Jadi emang minum itu bener-bener paling boros kayaknya deh. Jadi usahain kalau kalian pergi-pergi bawa minum dari rumah, bawa minum botolan. Masuk Cikokol, Tangerangnya. Kita berangkat lagi dari rumah makan Sumberjaya jam 9.28. Kemungkinan nyampe sana jam 12:30 kali ya, nggak tahu juga. Dan saya masih bingung nih nanti dari Banjar mau naik bis apa. Balik lagi ke Depok. Kita lihat aja, oke? Santuy. Yuk, terus. Terus.
sampai di Ciawi, Tasikmalaya. Yeay, ternyata lurus lewat alun-alun Ciawi. Udah berada di Raja Pola, dan ini kita ambil rute lurus lewat Cihaur Beti karena nggak ada penumpang yang turun di kota Tasik, jadi kita lurus terus, nanti tembusnya di Ciamis. Mantap, lebih cepat sih emang lewat lurus ini. Pusatnya Sumber Jaya Trans di sebelah kanan. Yoi, alhamdulillah akhirnya perjalanan kita udah sampai di tujuan akhir, yaitu Kota Banjar Patroman yang letaknya berada di dekat perbatasan antara Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Jadi kesimpulan dalam perjalanan kali ini adalah untuk trayek Palembang Banjar merupakan rute atau trayek terjauh yang dimiliki oleh bus Sumber Jaya untuk saat ini dengan jarak 800 km dengan waktu tempuh 24 jam. Normalnya sih mungkin nggak sampai 24 jam, melainkan hanya sekitar 20 jam perjalanan saja. Namun karena ada beberapa kendala seperti antri solar, menunggu kapal, dan lain-lain, jadi ya agak ngaret nih. Untuk jadwal dari Banjar yaitu pukul 7 pagi, sedangkan jadwal keberangkatan dari Palembang jam 12 siang. Dan untuk armada busnya tidak semua single glass ya, melainkan ada beberapa bus yang memakai topi dan sasisnya Hino RK8. Maka dari itu saya beruntung banget nih dapat unit yang satu ini, udah single glass, lalu pakai sasis Mercedes-Benz 1626 pula. Pokoknya nyaman banget dah, mental-mentul. Untuk soal tarif, diberlakukan tarif kawasan. Dari Palembang ke Banjar dikenakan tarif sebesar 380.000, dari Banjar Palembang
Maksudnya dari Palembang ke Bandung dikenakan tarif 310.000, sedangkan dari Palembang ke sekitaran wilayah Jakarta dikenakan tarif sebesar 280.000. Bus ini tidak mendapatkan servis makan di rumah makan manapun, baik dari arah barat maupun dari arah timur, namun mendapatkan servis snack yang berisikan roti dan air mineral. Nah, untuk pemesanan tiketnya, kalian bisa pesan melalui WhatsApp dan bisa bayar langsung di lokasi. Atau jika sudah memesan tiket dan bayar via transfer, kalian bisa request naik dari pinggir jalan. Menurut saya dengan total kursi 28 seat ini lega banget sih dan pastinya nyaman ya. Tapi untuk tinggi badan 180 cm-an tidak disarankan untuk duduk di kursi paling depan yang letaknya berada di pinggir kaca, karena akan berasa pegelnya setelah 7 jam perjalanan. Asli deh, nggak bisa buat selonjor. Ya mbak, duluan mbak. Nggak turun kah? Aduh. Alhamdulillah sampai juga. Ojek kak? Enggak pak? Pak, makasih ya. Ya, ayo. Makasih banyak. Sama-sama ya. Oh, 5.000 jam sarang. Sampai juga. Oh, bapak lagi sibuk. Ya, sampai juga di terminal Banjar, tipe A Banjar. Oke teman-teman, jadi waktu tempuh dari Palembang ke Banjar ini 24 jam, dan itu karena nunggu kapalnya lama dan kendala di stasiun solar ngantri. Nah setelah ini saya udah tahu nih mau lanjut naik kapan nih. Pokoknya ikutin aja, oke? Nah ini bisnya kayaknya abis ini langsung balik ke garasinya deh di Ciamis. Ibu pengen lanjut ke Pangandaran, naik Budiman kecil atau naik Sony Prima. Jam segini ada nggak bis yang ke Jakarta ya? Kayaknya sih jam segini nggak ada bis yang ke Jakarta deh. Jam 12.31. Loket-loketnya pindah ke sana tuh. Loket Sumberjaya ada di situ, kalau nggak salah. Mana ya? Oh, di situ loket Sumberjaya. Sumberjaya. Oh ini. Sumberjaya. 90.000, murah ya. Sumberjaya. Jadi jam segini tuh nggak ada bis yang ke arah Jakarta. Jadi kalau mau ke Jakarta berangkat jam segini, estafet dulu ke Bandung. Berarti ke Bandung dulu ya pak? Iya. Kalau ke Tasik dulu, dari sini ke Tasik, dari Tasik lanjut lagi ke Jakarta. Bis kecil ada kan pak? Tasik ya? Ada. Budiman gitu ya? Sony Prima ya? Berapaan ke Tasik pak bis kecil? 30. Oh. Kadang-kadang 25 kayak bisa. Dulin tawar ya? Iya. Berarti ke Tasik dulu, Tasik baru Jakarta. Kalau yang langsung jam segini nanti sore. Paling banyak ya pak, sore rame ya? Sore sama pagi. Nah tuh akhirnya loket-loketnya tuh di situ tuh. Loket Gapuraning, loket Merdeka. Oke teman-teman, cukup sekian video perjalanan saya dari Palembang ke Banjar. Dan nanti jangan lupa ditonton juga video perjalanan berikutnya dari Banjar pulang menuju ke Depok. Untuk linknya seperti biasa nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi jika video berikutnya udah tayang. Oh ya, bagi kalian juga yang punya request trip yang menarik, bisa langsung DM saja Instagram saya, yaitu Nugroho Febianto 18. Terima kasih dan sampai jumpa.